Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web lanjut. Judul yang kelompok kami ambil yaitu Sistem Informasi Penjualan. Anggota kelompok kami yaitu Ajis Munawar, Mulyani, Regi Alvarez, Reja Sunjaya Putra, dan saya sendiri Risma Indriani. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari judul yang kelompok kami ambil yaitu semakin meningkatnya persaingan bisnis, maka sejalan dengan perkembangan arus informasi. Kita dituntut agar mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Dengan komputerisasi, dapat mendukung sistem informasi penjualan yang disertai aplikasi sebagai penyedia pengolahan data dan informasi. Serba bahagia dalam pelaksanaannya, pengolahan data dan pemrosesan data yang dilakukan masih mengalami kendala terkait dengan banyaknya data yang harus diproses, sehingga berpengaruh terhadap lamanya proses pesanan dan pengolahan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami ingin membangun sistem informasi dengan judul Sistem Informasi Penjualan. Jadi, dengan sistem perangkat lunak yang akan dibangun, diharapkan dapat membantu hambatan pemilik serta pegawai dalam pengolahan data, pemrosesan data stok, laporan penjualan, sampai pencetakan bukti transaksi. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah proses pendataan mengenai stok data barang. Yang kedua, bagaimana cara membangun aplikasi sistem informasi penjualan berbasis web. Yang ketiga, bagaimana membangun aplikasi sistem informasi penjualan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan MySQL sebagai basis datanya. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Penelitian menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka kelompok kami membatasi ruang lingkup permasalahannya hanya mengenai yang pertama, aplikasi sistem penjualan berbasis web hanya digunakan untuk pengolahan data, pemrosesan data, penyimpanan data stok, dan pencetakan bukti transaksi. Yang kedua, pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan MySQL sebagai database-nya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma Indriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian dari kelompok kami yaitu untuk mempermudah pemilik atau pegawai toko dalam pengolahan data, pemrosesan data, penyimpanan data stok, serta bukti transaksi sampai laporan penjualan agar lebih transparan dan efisiensi waktu. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada di bidang disiplin ilmu informatika, yaitu memahami salah satu metode pengembangan sistem SDLC dalam proses membangun sistem. Yang kedua, di sini ada tempat penelitian, di mana tempat penelitian ini mampu membantu pekerja agar lebih mudah untuk melakukan pengolahan data dalam memproses laporan. Yang ketiga, di sini ada STIMIK Karisma Karawang, yaitu memajukan dan memperkenalkan STIMIK Horizon Karawang, khususnya pada bidang informasi yang terkomputerisasi dengan baik pada suatu instansi maupun masyarakat umum. Yang keempat, di sini ada bidang pendidikan, di mana bidang pendidikan ini mampu memberikan referensi baru yang dijadikan suatu pembelajaran yang dapat dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini ada peneliti, di mana peneliti ini membantu melatih membuat suatu aplikasi dan mengimplementasikan ilmu yang didapat serta melatih tim untuk bisa saling bekerja sama dan kompak dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, selanjutnya di sini ada lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini yaitu di Toserba Bahagia Karawang, tepatnya di Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Munawar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sana ada use case diagram. Use case diagram. Di sini ada pegawai dengan customer. Untuk pegawai, dia itu bisa mengakses logout, login, kelola kategori barang, kelola stok barang, transaksi jual, cetak struk, proses, laporan pengeluaran. Sedangkan untuk customer, di sini customer hanya bisa
mengakses cetak struk, transaksi jual, kelola stok barang, kelola kategori barang, login, and logout. Kelas diagram. Untuk kelas diagram toko, isinya ada ID toko, nama toko, alamat toko, telepon, nama pemilik, insert, update, edit, delete. Untuk kelas diagram laporan, isinya ada nomor, ID barang, nama barang, jumlah, total, kasir, tanggal input. Untuk kelas diagram login, di sini ada ID login, user, pass, ID member, edit, cetak. Untuk kelas diagram nota, di sini ada ID nota, ID barang, ID member, jumlah, total, tanggal input, periode, dicetak. Untuk kelas diagram member, di sini ada ID member, nama member, alamat member, telepon, email, gambar, nick, insert, update, delete. Untuk kelas diagram penjualan, di sini ada ID penjualan, ID barang, ID member, jumlah, total, tanggal input, insert, update, edit, delete. Untuk kelas diagram barang, di sini ada ID barang, kategori barang, nama barang, merek, harga beli, harga jual, satuan barang, stok, tanggal input, tanggal update, insert, edit, delete. Untuk kelas diagram kategori, di sini ada ID kategori, nama kategori, tanggal input, insert, edit, and delete. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari sistem informasi penjualan ini dibangun atau dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dengan menyimpan database-nya MySQL. Dari sistem yang berhasil dibuat, sistem aplikasi ini hanya bisa dijalankan oleh pemilik atau pegawai atau serba saja. Kemudian dapat dibuat kesimpulan di antaranya. Yang pertama, aplikasi penjualan barang ini dapat mempermudah dan mempercepat proses penataan stok barang. Yang kedua, sistem aplikasi ini dapat mengelola semua data barang serta transaksi penjualan. Sistem aplikasi ini dapat juga mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reja Sunjaya Putra akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan. Di sini tampilan awal yaitu halaman login. Untuk login kita menggunakan username admin, kemudian password juga admin. Enter. Notifikasi login sukses. Sini kita diperlihatkan halaman dashboard. Di sini ada nama barang, stok barang, yaitu isi-isi dari tabel. Di sini juga disediakan tanggal ya, tanggal untuk transaksi agar mempermudah transaksi. Di sini ada halaman navigasi, master yaitu ada barang. Di sini berfungsi untuk menginput barang ke database, menginput barang dari nama barang hingga harga jual. Yaitu ada selanjutnya ada kategori. Di sini untuk menginput kategori ya, contoh alat tulis kantor, sembako dan lain-lain. Kemudian ada user. Di sini kita tampilkan halaman user. Kalau pengguna yaitu bisa mengubah nama, email, telepon, dan juga foto. Di sini bisa mengganti foto ya. Dan di sini ada menu untuk mengganti password, username. Jika ingin mengganti, langsung masukkan password barunya, lalu ubah password. Di sini kemudian masuk ke menu transaksi. Di sini untuk transaksi penjualan ya. Ini contoh saya sudah melakukan transaksi beras. Di sini aplikasi ini juga disediakan bukti transaksi yaitu struk ya. Ya, kemudian ada setting untuk mengganti
nama toko di sini yang ada di halaman header, kemudian alamat, nomor telepon, dan juga nama pemilik toko. Kemudian yang terakhir di sini ada menu logout untuk kembali ke halaman login. Dah, cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi pada toko serbaguna ini. Di sini bisa dilihat tabel-tabel yang ada di dashboard. Tampilan dashboard ini masih kosong. Untuk menambahkannya, pegawai dapat menambahkan yang pertama yaitu kategori barang. Di sini sebagai contoh, misalkan kategori barangnya yaitu sembako. Kemudian untuk melihatnya di sini apakah kategori sudah ditambahkan bisa dilihat di halaman dashboard. Selanjutnya, pegawai dapat menambahkan nama barang di tabel barang. Di sini saya akan contohkan untuk menambahkan barang. Di sini barang yang akan ditambahkan sesuai dengan kategori yang sudah ada pada tabel kategori, misalkan sembako. Sini nama barangnya misalkan mereknya. Harga beli yaitu harga modal yang dikeluarkan oleh toko tersebut, misalkan 15.000. Kemudian akan dijual pada harga 20.000. Di sini stok yang akan diadakan pada toko tersebut, misalnya 5, kemudian input. Ini bisa dilihat kembali pada tabel dashboard. Stok barang sudah berhasil ditambahkan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencontohkan pada proses transaksi barang yang akan dijual. Di sini pegawai dapat masuk ke menu transaksi, kemudian transaksi jual. Kemudian di sini ada tabel kasir. Di sini pegawai dapat mencari barang yang akan dibeli oleh pembeli, misalkan contohnya minyak sayur. Di sini taruh, kemudian masuk ke tabel kasir. Di sini minyak sayur yang akan dibeli jumlahnya yaitu 2 sebagai contoh. Kemudian update. Di sini total harganya dapat dilihat yaitu 40.000. Kemudian apabila si pembeli membayar dengan uang 50.000, di sini dia akan mendapat kembalian. Dan juga pembeli akan mendapat bukti pembayaran. Selanjutnya kita dapat melihat kembali pada menu dashboard. Di sini stok barang berkurang menjadi 3. Di sini pembeli juga dapat melihat pemasukan uang yang sudah didapatkan oleh toko tersebut yaitu 40.000. Kemudian modalnya yaitu 45.000. Di sini pembeli juga dapat melihat laporan penjualan pada bulan ke belakang, pada tahun ke belakang. Di sini pada bulan ini barang yang sudah dikeluarkan yaitu minyak sayur dengan jumlah 2 piece, total harga 40.000. Di sini pegawai juga dapat melihat catatan laporan penjualan pada bulan sebelumnya dan juga tahun sebelumnya. Di sini sebagai contoh pada bulan sekarang yaitu minyak sayur dengan jumlah 2 piece, total harga 40.000. Pemasukan pada bulan sekarang yaitu 40.000. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.